komoditas rempah menjadi rebutan bagi negara lain yang datang ke Nusantara pada masa kolonial berabad silam yang lalu. Tapi siapa sangka bahwa gambaran kemakmuran itu diselimuti bayang-bayang penderitaan seperti kisah perbudakan, kekerasan seksual, dan perampokan. Janus Satriatmojo, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia yang memaparkan hal tersebut dalam sesi diskusi International Forum on Spice Road pada tahun 2019, Junus mengungkapkan bahwa setengah pelaut pada masa kedatangan bangsa Portugis sampai VOC ke Nusantara ialah kriminal. Para kriminal itu merupakan orang-orang yang terbuang dari lingkungan sosial di negara asalnya. Mereka berlayar untuk mencari sebuah pelarian, namun tidak semua orang yang melaut berdasarkan atas keinginan mereka. Di antaranya ada korban-korban penculikan yang terpaksa menjadi budak dan mengarungi lautan selama 5-6 tahun. Para pelaut yang sukarela maupun dipaksa dipekerjakan sebagai tukang kapal atau sekedar bersih-bersih lantai. Junus mengatakan mereka yang datang dari India, Eropa, Persia, Arab, dan Cina ke Nusantara lalu kemudian membawa rempah adalah orang yang terbiasa dengan daratan. Terombang-ambing bertahun-tahun di lautan membuat mereka berfantasi bahkan melakukan penyimpangan seksual. Mereka selalu berimajinasi ketika singgah di pelabuhan supaya bisa tidur di tempat yang empuk bersama perempuan. Pelacuran adalah kultur pelayaran dan wanita yang diidamkan saat itu ialah yang berpostur gemuk. Sisi gelap dari pelayaran lain juga terjadi homoseksual. Hal ini disebut dalam naskah Persia lama. Pelacur dan pelayaran adalah bagian yang tidak terpisahkan. Junus memaparkan cerita perompak asal Filipina Selatan yang pergi ke pulau dan desa untuk mengambil wanita sebagai pelacur. Beberapa ada yang dijual, tetapi tidak semua pelacur datang karena terpaksa. Konteks pelacuran adalah negatif. Namun, tidak buat para pelayar. Mereka yang mendarat berusaha menjadi manusia kembali. Junus berkata bahwa pelaut yang menghadapi tekanan lain seperti kematian dan tekanan dari nahkoda kapal. Dikutip dari CNBC Indonesia, Junus menjelaskan mengapa jalur rempah identik dengan perompak. Pelayaran yang saat itu sibuk karena perdagangan rempah dari berbagai macam negara yang datang ke Nusantara dianggap sebagai sebuah harta karun di lautan. Ide dari perompak adalah siapapun yang berlayar di lautan harus membayar pajak ketika masuk dalam kawasan teritorialnya. Bahkan hal ini juga berlaku bagi kerajaan-kerajaan yang saat itu berkuasa. Seperti Kerajaan Kola, Tamil India Selatan yang perang dengan Sriwijaya. Mereka menyerbu ke Kedah untuk menghancurkan dominasi Sriwijaya. Mereka memperebutkan jalur rempah. Dan ketika melakukan perebutan, mereka merompak juga. Tiap kapal yang lewat diambil habis rempah-rempahnya. Kerajaan yang melakukan perompakan adalah sebuah upaya agar ia diakui, bahkan Prancis dan Inggris pun melakukan hal yang sama. Selain pengakuan kuasa, Junus mengungkapkan bahwa itu juga berfungsi untuk efisiensi biaya dan waktu. Kapal yang biasanya berlayar dan balik ke negaranya selama 2 tahun menjadi 1 tahun, karena kebutuhan rempah sudah terpenuhi dengan upaya perompakan.